Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Salawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peserta didik kelas 11 MAN 14 Jakarta yang saya banggakan, mari kita awali kegiatan PJJ kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan Allah mudahkan kita dalam menimba ilmu pengetahuan. Adapun materi akidah akhlak kita pada hari ini yaitu membahas tentang dosa-dosa besar. Baiklah siswa kelas 11 MAN 14 Jakarta yang berbahagia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas 6 perbuatan dosa, diantaranya mengkonsumsi khamar, berjudi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, dan memakan harta anak yatim. Maka pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan perilaku tercela dan dosa besar, yaitu tentang larangan membunuh, liwat, dan LGBT. Pertama, mari kita bahas tentang larangan membunuh. Pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Baik perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam Islam, pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya juga menyebutkan bahwa membunuh termasuk salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 dosa besar yang membinasakan itu adalah syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk atau lari dari peperangan, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka dan wanita-wanita terhormat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam Islam, membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang, dan menyelamatkan hidup seseorang seolah-olah menyelamatkan hidup semua umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Sebagai salah satu perbuatan dosa, membunuh memberikan beberapa dampak negatif diantaranya. Pertama, pembunuh tidak akan merasakan ketenangan jiwa. Setiap ketentuan agama yang dilanggar, maka akan memunculkan konsekuensi, baik konsekuensi hukum ataupun konsekuensi psikologis. Dari aspek psikologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa, dan seumur hidupnya akan dihantui perasaan bersalah sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Yang kedua, mendapatkan sanksi hukum. Untuk pelanggaran larangan membunuh, hukumannya sudah ditentukan dalam ketentuan hukum agama dan negara.
Ada beberapa macam sanksi untuk pelanggaran larangan membunuh dalam ketentuan hukum agama, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan adalah kisos. Kisos adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku pidana sebagaimana ia melakukannya terhadap korban. Oleh karenanya, maka seorang pembunuh hukumannya adalah dibunuh atau hukuman mati. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diat. Diat adalah denda yang harus dibayarkan kepada keluarga korban berupa 100 ekor unta. Apabila sanksi kisos dan diat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah kafarat. Kafarat bagi pembunuh adalah memerdekakan budak muslim atau bisa diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hukuman tambahan yaitu terhalangnya hak atas waris dan hilangnya wasiat. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuh. Adapun ketentuan hukum negara terkait pelaku pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP, perbuatan tindak pidana terkait dengan pembunuhan, pelaku terancam dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Yang ketiga, membunuh menjadi penyebab dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 93 yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Dalam hal ini juga termasuk ke dalamnya orang yang bertikai atau berkelahi dan berusaha saling membunuh. Apabila salah satu dari yang bertikai tersebut ada yang terbunuh, maka kedua-duanya akan dimasukkan ke dalam neraka, karena pada hakikatnya kedua belah pihak mempunyai niat untuk membunuh. Dan yang keempat, menimbulkan dendam berkepanjangan dan ketidaknyamanan. Pembunuhan adalah kejahatan agama dan kemanusiaan. Dampak pembunuhan tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban, tetapi juga masyarakat. Bagi keluarga korban dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit terlupakan. Begitu juga masyarakat akan merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. Dalam kasus-kasus tertentu, pembunuhan yang disaksikan oleh anak kecil maka akan menyebabkan trauma yang mendalam bagi anak tersebut. Dari trauma yang mendalam ini, apabila tidak dilakukan penyembuhan psikologis, maka dapat mempengaruhi perkembangan psikis anak. Pada tahapan tertentu, anak tersebut dapat mengalami gangguan yang dinamakan psikopat, yaitu melakukan kekerasan bahkan pembunuhan tanpa merasa bersalah. Selanjutnya, mari kita bahas tentang dosa liwat. Liwat adalah persetubuhan antara lelaki dengan lelaki. Istilah yang paling mendekati dengan pengertian liwat dalam bahasa Inggris adalah homosexuality atau sodomi. Dalam bahasa Indonesia, liwat bisa diterjemahkan homoseksual. Liwat adalah suatu penamaan yang dinisbahkan kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam, karena yang pertama kali melakukan perbuatan keji ini adalah umatnya Nabi Lut alaihi salam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sempat mengkhawatirkan umatnya akan terjebak dalam perbuatan dosa liwat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum Lut." Hadis riwayat Ibnu Majah. Tentunya apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Liwat dikategorikan perbuatan keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Buya Hamka, gejala homoseksual yang berlaku dalam kalangan kaum Nabi Lut ini menggambarkan kehancuran akhlak dan penyakit jiwa.
Liwat merupakan perbuatan melampaui batas kemanusiaan, bahkan melampaui batas kebinatangan, karena binatang saja masih berpasangan berlainan jenis. Sebagaimana kita baca dalam kisah Nabi Lut alaihi salam, bagaimana Allah mengazab kaum Nabi Lut alaihi salam dengan menjungkir balikkan negeri mereka dan menghujani mereka dengan hujan batu dari tanah yang terbakar. Tentu, apa yang dialami oleh kaum Nabi Lut menjadi pelajaran bagi kita bahwa liwat adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut. Sampai Rasul mengulang kalimat ini sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan karena sangat bencinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap perilaku ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang kalian ketahui telah berbuat liwat, perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah kedua pelakunya." Di samping itu, dampak liwat ini lebih berbahaya daripada zina. Zina berdampak pada rusaknya nasab dan hilangnya keharmonisan keluarga, namun liwat mengancam keberlangsungan hidup manusia. Selanjutnya, mari kita bahas tentang LGBT. LGBT adalah singkatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT merupakan perilaku seks menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam, dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Fenomena LGBT telah menjadi wabah baru termasuk di Indonesia. Dalam pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitrah manusia. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, lesbian. Lesbian yaitu pasangan perempuan dengan perempuan, wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut sebagai wanita homoseksual. Yang kedua, gay. Gay yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut sebagai laki-laki homoseksual. Yang ketiga, biseksual, yaitu orang-orang yang mempunyai ketertarikan kepada kedua jenis kelamin, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Dan yang keempat, transgender. Transgender yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir. Orang transgender kadang-kadang disebut transseksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk merubah alat kelaminnya. LGBT adalah perbuatan orang-orang yang melampaui batas, seperti halnya yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam. Maksiat yang paling menonjol dilakukan oleh kaum Lut adalah perbuatan homoseks di kalangan laki-lakinya dan lesbian di kalangan wanitanya. Kedua jenis kemungkaran ini begitu merajalela di dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kebudayaan dalam masyarakat Sodom. Pendatang yang masuk ke kota Sodom tidak akan selamat dari gangguan mereka. Jika dia membawa barang-barang yang berharga, maka dirampaslah barang-barang tersebut. Jika dia melawan atau menolak, maka nyawanya tidak akan selamat. Akan tetapi jika pendatang itu adalah seorang laki-laki yang bermuka tampan dan berparas elok, maka dia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban dari perbuatan keji mereka. Dan sebaliknya, jika dia seorang perempuan muda atau cantik, maka dia menjadi mangsa dari perempuannya pula, di mana perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh kaum Lut ini telah mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan larangan transgender, kita bisa merujuk pada hadis Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengutuk perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Kutukan Allah terhadap perbuatan ini mengindikasikan bahwa perbuatan itu dilarang. Sesuatu yang dilarang mengerjakannya maka hukumnya haram.
Dalam khazanah keilmuan Islam ada beberapa istilah yang berkaitan dengan LGBT, yaitu sihak merujuk pada lesbianisme, liwat merujuk pada homoseksual, dan takhannus atau tarajul merujuk pada perilaku mengimitasi wanita atau laki-laki. Persoalan liwat sudah dijelaskan sebelumnya, adapun yang dimaksud dengan sihak adalah aktivitas wanita menggauli wanita lain, atau perbuatan bersenang-senang antar sesama wanita. Sihak termasuk perbuatan keji, sehingga termasuk perbuatan yang haram. Mukhannas adalah laki-laki yang mengimitasi wanita dari sisi sifat, gerak-gerik, akhlak, ucapan, dan cara jalan yang khas bagi wanita. Kata yang paling dekat dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan mukhannas adalah banci atau waria. Adapun mutarajjilah adalah wanita yang mengimitasi pria dari sisi sifat, gerak-gerik, akhlak, ucapan, dan cara jalan yang khas bagi laki-laki. Kata yang paling dekat dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan mutarajjilah adalah tomboy. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa LGBT adalah perbuatan keji dan melampaui batas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat dan mengutuk para pelakunya. Di samping dapat mengakibatkan datangnya azab Allah, menimbulkan berbagai macam penyakit baik fisik maupun kejiwaan, perilaku LGBT juga merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karenanya, pelegalan LGBT didasarkan atas dasar kebebasan dan hak asasi manusia tidak dibenarkan dalam Islam. Bagaimanapun LGBT tetaplah perbuatan haram. Demikian pembahasan materi dosa besar pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dengan cara menjauhi perbuatan dosa tersebut dalam rangka menjaga kemuliaan manusia sebagai makhluk dengan sebaik-baik penciptaan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.